Demikianlah seluruh janji iman dan percaya kami kepada Kristus, bahwa apapun yang kami lakukan dalam hidup kami hanya Yesus, untuk Yesus, selama-lamanya bagi Yesus. Dan bahkan ketika kami ada di dalam percobaan, di dalam pergumulan, Yesuslah yang seharusnya kami lihat, kami tinggikan, kami muliakan di atas segala-galanya. Selalu untuk Tuhan, selalu untuk Yesus. Itulah yang kami akan ikrarkan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu, biarlah Yesus yang mendominasi di dalam kehidupan kami, sehingga kami hari lepas hari, hidup kami seperti lembaran terbuka, hidup kami seperti Alkitab yang terbuka, berjalan dan hidup, sehingga bisa menghidupi sekeliling kami lewat kebenaran yang keluar dari mulut kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah hari ini kami kembali mau belajar tentang kebenaran-Mu. Kami mau belajar Tuhan tentang Tuhan. Kami mau belajar tentang Kristologi, sehingga dalam kehidupan kami, kami boleh kuat, kami boleh tetap tegar dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan-Mu yang selalu baru, sehingga apapun yang hamba-Mu lakukan di mimbar ini bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Mulut hamba-Mu, bibir hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, dan seluruh properti hamba-Mu serahkan kepada Allah Roh Kudus, sehingga yang beracara bukan hamba-Mu lagi. Dan hari ini Tuhan, biarlah kami akan duduk tenang, duduk diam, mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Kita katakan sekali lagi bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi kita lagi tetap belajar sebelum kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Yesus Kristusnya kemana Bapak Ibu Saudara? Bukan naik kemana-mana, tapi naik ke surga. Ya, kita masih belajar tentang penampakan Kristus di dalam dunia. Ada berapa kali penampakan Yesus di dalam dunia sebelum Yesus naik ke surga? Wah, yang belajar kemarin PA tahu percis berapa kali, yaitu 10 kali. Nah, oleh karena itu kita belajar tentang kali yang keempat atau yang kelima ini. Ada 2 penampakan Yesus sebelum Thomas dan setelah Thomas hadir, sebelum Thomas hadir dan Thomas hadir. Oleh karena itu, biarlah penampakan ini dan minggu besok sekali lagi kita belajar tentang penampakan. Setelah itu kita akan belajar tentang kenaikan Yesus Kristus. Yuk kita baca Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Ini sama persis dengan PA kemarin, cuman bedanya adalah kemarin lebih terperinci detail, dan di sini hari ini saya akan bahas tentang klimaks Injil Yohanes. Klimaks Injil Yohanes. Klimaks itu berarti sesuatu hal yang paling di atas dan paling tidak ada lagi hal di atas klimaks, sehingga hari ini kita bisa melihat apa yang Tuhan maksudkan di dalam Injil Yohanes ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, saya undang untuk bangkit berdiri dengan penuh kasih. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ke 31. Ya. Yuk kita baca berganti-gantian. Yohanes pasal 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25, silakan dibaca. 1, 2, 3. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menunjukkan jariku dalam bekas paku itu, dan menunjukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan juga
Amin. Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat yang terakhir, ayat yang ke-29 dibaca, Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Ayat 31, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tuhan memberkati, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini mungkin minggu yang ketiga setelah kita Paskah. Dan menurut kebiasaan kalender gereja, kita juga dipakai satu khotbah, yaitu tentang Thomas yang bertemu dengan Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Nah, pada bagian yang pertama ini kita bisa membahas bagian ini di dalam beberapa hal. Pertama, sebenarnya kita seringkali melihat kayaknya, sepertinya mungkin kita menganggap bagian ini kurang signifikan. Bagian ini kita anggap kurang signifikan, bahkan agak kelihatan negatif. Kenapa? Karena bicara tentang Thomas yang ragu-ragu. Tapi sebenarnya tidak demikian. Justru bagian ini sangat penting di dalam kitab Yohanes atau Injil Yohanes. Mengapa? Yang pertama, karena di ayat 30 dan 31 kita melihat itu merupakan konklusi daripada Injil Yohanes ini. Konklusinya apa? Yesus Kristus adalah Mesias, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, dari sini kita bisa melihat bukan berarti Yohanes kehabisan bahan, bukan berarti Yohanes ingin memperbanyak bahannya dia sehingga ada Yohanes pasal 20, pasal 21 dan yang lainnya. Nah, dia juga bukan merupakan catatan kaki. Dan kita bisa melihat bahwa pertemuan Yesus dengan Thomas ini adalah bagian yang sangat penting dari satu kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua, para komentator berargumentasi bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang bukan hanya penting, tapi begitu signifikan di dalam struktur Yohanes. Yohanes ini tidak terlalu banyak membahas mujizat, saudara. Ya kan, hanya 7 mujizat yang Yohanes bahas. Apa mujizat yang Yohanes bahas? Air menjadi anggur. Dia Yesus membangkitkan putra pegawai istana. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Dia memberi makan 5.000 orang. Dia berjalan di atas air. Dan yang terakhir adalah dia menyembuhkan orang buta sejak lahir dan membangkitkan Lazarus. Saudara, ini adalah 7 peristiwa penting mujizat yang banyak dicatat tetapi sangat sedikit dicatat oleh Yohanes. Saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat di sini bahwa pengakuan iman yang pertama dari Yohanes adalah bahwa dia itu adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini sebagai sesuatu hal yang penting? Nah, saya mau katakan di sini, hari ini kita mau belajar tentang sesuatu hal yang belum dan mungkin sudah terjadi dalam kehidupan kita, tetapi seringkali kita tidak aware, yaitu dinamakan double bind. Apa itu double bind? Double bind adalah seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Orang berkomunikasi, misalnya saya berkomunikasi dengan lawan jenis saya, atau anak-anak muda di tempat ini, mungkin Ferry komunikasi sama pacarnya misalnya, atau Marvel sama pacarnya. Komunikasinya begini, misalnya ya, kamu marah ya? Terus ceweknya bilang apa? Enggak, siapa yang marah? Tapi matanya sedikit melotot ya, Deborah. Enggak, siapa yang marah? Ya kan? Terus di dalam jawaban ini biasanya ada dua signal. Signal yang pertama memang mungkin dia nggak marah, tapi signal yang kedua menyatakan sebenarnya dia marah, tetapi dia tidak berkata tentang sesuatu yang marah. Misalnya seorang istri hendak berpamitan anak suaminya, atau suaminya yang hendak berpamitan sama istrinya, mau pergi ngumpul-ngumpul sama teman-temannya. Istrinya bilang apa? Pergi aja sana. Itu kira-kira marah atau enggak? Nah, marah kan? Tapi dengan dibandel, terus ditanya lagi. Aduh, katanya si suami, minta maaf ya, aku salah nih gitu.
siapa yang salah? Nah, si istri akan bilang lagi, siapa yang salah? Gitu kan? Oh, lu nggak marah ya? Gitu kan? Kamu nggak marah ya? Kalau nggak marah, udah deh saya pergi. Disambit sama piring, saudara, ya kan? Nah, jadi itu sesuatu yang statementnya adalah double bind. Nah, saudara, kita melihat, hari ini kita melihat Yesus itu memperlakukan Thomas itu dengan mirip double bind. Kenapa saya katakan demikian? Yesus mengatakan apa? Wah, sekalipun engkau tidak melihat, tetapi engkau harus percaya. Ya apa ya? Oke. Tetapi di satu pihak, Yesus langsung ingin memberitahukan kepada si Thomas bahwa inilah aku. Lihat, tangan aku penuh dengan lubang, kaki aku penuh dengan lubang, ya kan, kepala aku penuh dengan luka. Ini aku loh, Yesus. Double bind nggak? Double bind nggak? Jadi di satu pihak dia merasa begini, tapi di satu pihak, nah Yesus memperlakukan ini sebenarnya ada tujuannya, saudara. Tujuannya adalah saudara tahu bahwa sebenarnya kenapa sampai kemarin juga kita bahas, cuman saya nggak bahas lebih detail karena kalau nggak saya nggak ada bahan buat khotbah hari ini. Ada haleluya. Saya hanya bahas sepotong-sepotong ya, tetapi cukup menyeluruh. Nah, saudara, kenapa sampai Yesus itu harus benar-benar memperlihatkan diri sama Thomas untuk yang kedua kali? Thomas ini rada sedikit bandel, saudara. Coba kalau kita lihat mundur sedikit, Thomas ini bandel. Saudara, Yohanes pasal 20 padahal dia seorang murid Kristus. Coba kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 21, 22, 23. Ya. Maka kata Yesus, sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus. Jadi ini rupa-rupanya, saudara, Yesus datang itu mau mengutus murid-muridnya, sebentar lagi dia akan naik ke surga. Masalahnya Thomas absen. Thomas tidak hadir. Ya kan, makanya penting dalam satu persekutuan doa harus hadir. Thomas nggak hadir, saudara. Nah, sehingga Yesus lihat, oh Thomas nggak hadir. Terus kenapa sampai akhirnya mereka bersekutu lagi sekali lagi, padahal ini udah diutus loh, saudara. Coba kita lihat kayak doa pengurapan. Ayat 22, saya mengambil doa pengurapan bahan selalu dari sini. Yang ayat 22, Yohanes pasal 20 ayat 22, saudara lihat baik-baik ya. Bapak Ibu saudara lihat. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka, apa saudara? Dan berkata, terimalah Roh Kudus, urapi kami Tuhan. Kan ada lagu, urapilah kami dengan minyak. Seperti itulah kurang lebih ya. Nah, di ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini berarti Tuhan mau mengutus murid-muridnya untuk pergi, seakan-akan dia sebentar lagi akan naik ke surga. Pertanyaan menarik, kenapa sampai ya dia Yesus ini sampai, pokoknya kalau nggak ada Thomas aku belum naik ke surga. Ada haleluya? Belum ada Thomas yang menyaksikan aku. Dan Thomas bilang, aku nggak percaya Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Padahal Thomas itu mendapat pengajaran yang luar biasa. Di perjanjian lama, Thomas tahu persis bahwa Yesus itu pasti akan mati, ya, sang juru selamat pasti akan mati, akan bangkit, akan naik ke surga. Sudah diajarkan. Dan Thomas melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Ya apa ya, Bapak Ibu Saudara? Sudah dua. Yang ketiga, Thomas kembali dikerumunin sama 10 murid-muridnya dan menyatakan Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas tetap tidak percaya. Pertanyaan menarik, Bapak Ibu Saudara. Kenapa sampai Yesus kepingin benar ketemu dengan Thomas dan ingin Thomas melihat dengan mata kepalanya sendiri? Kenapa, saudara? Ada yang tahu nggak kira-kira? Saya waktu itu bikin kuis, hadiahnya belum ya, Pak Thompson. Nanti minggu depan ya, Pak ya. Mohon maaf lahir batin. Kalau waktu itu ada 2 pemenang. Satu Pak Thompson, katanya sama sejajar. Satu Deborah, tapi berhubung Deborah nggak hadir pada 2 minggu yang lampau, jadi dengan demikian gugurlah sang Deborah. Jadi hanya Pak Thompson aja ya Pak ya, kata keluarga. Besok saya bawain sekarung. Haleluya.
Deborah nyengir-nyengir aja ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai di mana itu tadi? Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat kenapa ya sampai Tuhan tuh nunggu si Thomas, bukan untuk kelengkapan. Rupa-rupanya ini Saudara, yang menjadi alasan. Kalau kita pikir-pikir, oh mungkin Thomas ingin dipertobatkan, ingin yang lain-lain, ternyata tidak. Satu alasan yang paling utama kenapa Tuhan mau dan dia balik lagi jauh-jauh. Ini kan yang kedua kali Saudara. Yang pertama kali persekutuan, Thomasnya tidak hadir. Yang kedua, ini yang pertama kali. Yang kedua kali Thomasnya hadir, Tuhannya hadir, maka selesai. Rupa-rupanya satu alasan ini yang nggak bisa digubris. Soal rasul. Soal kerasulan. Jadi syarat seseorang menjadi rasul, apalagi nabi, itu harus ketemu dengan Yesus Kristus secara fisik. Ada haleluya. Makanya rasul itu tidak banyak. Rasul itu ada berapa? 12 rasul. Dia aja yang ketemu sama Yesus itu cukup. Kalau nggak ketemu sama Yesus, kalau nggak menyaksikan Yesus dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak boleh dianggap sebagai rasul. Hari ini banyak yang kebablasan. Ada rasul dari Ethiopia, ada rasul dari Namibia, ada rasul. Orang bilang rasul itu gampang sekali. Karena tidak ada rasul. Kalau kita mau bicara tentang Alkitab, rasul itu hanya bisa diberikan kepada orang yang melihat Yesus, menyaksikan Yesus. Jadi di luar semua itu, stop, sudah tidak boleh ada lagi kata rasul. Yang sering menggunakan kata rasul itu berarti kebablasan Bapak Ibu Saudara. Nah, apa gunanya ini semua? Gunanya adalah supaya agar jemaat juga sadar bahwa Yesus ketemu Thomas itu bukan hanya untuk apa-apa, tetapi untuk mengurapi dia sebagai seorang rasul. Nah, implikasinya dalam kehidupan kita apa? Aplikasi dan implikasinya adalah satu. Kita jadi ngerti dan kita jadi sangat mengerti bahwa kalau ada rasul-rasul lain yang bilang, aku ada pewahyuan, Tuhan berbicara kepada aku, itu adalah nol besar. Sekarang Tuhan itu adalah bohong. Tuhan hanya berbicara kepada manusia hanya melalui Alkitab. Yang percaya katakan amin. Tidak ada lagi pewahyuan. Strict saya bilang. Jadi jangan sampai saudara tertipu dengan berbagai macam aliran, berbagai macam doktrin-doktrin dan yang lainnya, itu nggak perlu saudara. Karena kenapa? Karena ketika kita percaya akan hal itu, maka kita semua akan kebablasan. Ada orang disembuhkan harus ditonjok perutnya, ya kan? Saudara lihat kan ada di YouTube? Ada yang lihat nggak? Ditonjok baru sembuh. Ada yang pakai tali, ya kan, diputer-puter pakai tali, kita puter-puter sembuh. Ada yang harus cium sepatunya baru Saudara tahu kan anak pendeta siapa itu? Saya nggak perlu sebut namanya. Cium sepatu saya, ditaruh nih di mimbar, di bawah mimbar di situ sepatunya, ayo datang cium, ayo datang cium. Anak pendeta terkenal di Indonesia loh, sangat terkenal. Cium sepatu, bukan kakinya, sepatunya, maka engkau akan itu pewahyuan Tuhan dari aku. Pewahyuan aku dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kalian semua hidupnya. No. Itu semua kesesatan yang nggak perlu kita turutin. Yang percaya katakan, ada pendeta juga hari-hari ini yang ngetop luar biasa, ya kan, bilang apa? Saya lihat dari antara Bapak Ibu Saudara hari ini ada yang lagi kelilit utang. Ada haleluya? Ada kan pendeta yang bilang begitu? Kelilit hutang. Engkau ada masalah dengan istrimu. Ya normal aja Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kenapa saya katakan normal? Ya manusia semua pasti punya hutang. Mungkin 80% orang Indonesia punya hutang. Ya dia jemaatnya ada mungkin 500 atau 1000 sekali ibadah. Dia tinggal tunjuk padahal yang ditunjuk bukan dia. Terus dia merasa jarinya kena dia, langsung dia bilang apa? Iya aku nih Tuhan, aku punya hutang. Langsung populer. Ada haleluya? Dahsyat, bahkan kadang-kadang lebih gila lagi seperti orang pendeta luar ya kan, yang merancangkan ada orang lumpuh bohong-bohongan, di setting segala macam, berdiri, dan akhirnya orang itu sekarang sudah
ditangkap, bertobat, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, saya mau kasih tahu sama kita semua, dan ini sangat penting, bahwa tidak akan ada lagi pewahyuan yang baru. Yang percaya katakan amin. Tos dulu kiri kananmu. Ini penting nih buat kita semua. Jangan saudara nanti ke gereja lain. Boleh saudara ke gereja lain? Monggo. Mau kemana aja? Monggo. Ya kan, mau cari ilmu? Monggo. Tapi ketika saudara lihat itu, oh ya udah, denied, jangan dimasukin ke dalam hati. Karena itu pewahyuan, asal ada pendeta yang bicara begini, Tuhan bicara sama aku, esok harus begini. Sudah tidak ada. Pewahyuan hanya terjadi pada zaman Rasul. Dan itu sifatnya sangat-sangat spesifik. Ini saya mau ajarkan kita semua supaya kita jangan sampai salah melangkah. Ya kan, hanya mau kerasulannya, hanya ini. Apalagi Nabi, saudara. Nabi sudah juga putus pada zaman perjanjian lama. Kenapa tidak ada lagi Nabi? Karena Nabi itu punya sifat tugas yang khusus dari Allah. Sifat tugas khususnya apa, saudara? Membawa jemaat atau umat. Nabi itu punya fungsi dua. Dia bukan hanya fungsi sebagai orang yang rohani seperti pendeta, tapi dia fungsi sebagai pemimpin. Jadi kedua itu dijadikan satu, jadilah seorang nabi. Makanya nabi saat itu bisa mengkoreksi raja, bisa membilang gini, kamu Raja Daud, kamu berzina ya. Pernah nggak saudara ada nabi yang bilang gitu? Itu begitu powerfulnya nabi. Dan sekarang tidak ada lagi nabi. Kalau ada yang nabi namanya nabi wrong. Bukan nabi wrong ya. Kalau nabi wrong itu ada. Itu apa? Kelompok apa sih namanya? Grace, kelompok apa? Pemain musik ya, nabi wrong. Ini nabi wrong. Pakai wrong. Nabi wrong. Saudara, nah, jadi saya mau katakan seperti itu. Jadi kita berhati-hati nih. Ini sangat menjelaskan kita semua, ternyata Tuhan mau ketemu si Thomas itu karena ingin menyatakan pada zaman sekarang hati-hati loh. Rasul yang terakhir yang masuk ke kloter terakhir itu adalah Thomas. Tidak ada rasul setelah Thomas. Yang percaya katakan amin. Karena itulah makanya kita kan akan bingung. Kenapa ya? Apa Thomas itu disayang banget sama Tuhan? Bukannya Yohanes murid yang sangat dikasihi. Tetapi kenapa dia mau nyempetin waktu seminggu dia tungguin ya kan? Wah, minggu depan nih Tuhan lirik-lirik, Thomas ikut nih ibadah, dia datang saudara. Itu karena begitu pentingnya kerasulan saat itu, dan memang itu yang terakhir. Pewahyuan itu juga pewahyuan terakhir. Oleh karena itu kalau saudara baca, kalau saudara lihat di negara, Thomas itu, kalau saudara lihat ya, walaupun Paulus ini begitu banyak tulisannya di dalam Alkitab, tapi Thomas ini adalah seorang rasul yang sangat luar biasa, pelayanannya begitu luas sampai ke India. Jadi kalau saudara masuk ke gereja di India, masuk ke gereja Katolik, masuk ke gereja yang lain-lain, maka akan ada ditulis yang paling tinggi tingkatannya itu Saint Thomas. Di India itu Saint Thomas. Kalau di Italia dan yang lain-lain siapa? Petrus. Ada sebagian Yohanes. Itu tandanya bahwa dia menginjil ke sana dengan luar biasa. Nah, saudara, kita lanjutkan. Itu berarti Yesus ingin membuat dia menjadi rasul. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 22. Kenapa harus ditambahkan satu rasul? Karena Yudas mati, Yudas keluar. Coba lihat. Ini untuk memperlengkapi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 22. Yuk kita baca. Saya baca ya ayat 21, Bapak Ibu Saudara baca ayat 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami saudara? Seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ayat 22 mohon dibaca. 1, 2, 3. Amin. Jadi jadi waktu itu kita bisa tahu di Kisah Para Rasul ini bahwa ternyata yang paling akhir dari semua itu kerasulannya itu adalah si Thomas. Dan itu sangat jelas untuk mengisi kursi kosong satu rasul yang harus dilengkapi. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau teruskan ya. Nah, alasannya adalah kenapa harus Thomas menjadi saksi mata langsung akan
hidupnya Kristus, akan matinya Kristus, akan kebangkitan Kristus, dan kenaikan Kristus. Saya mau tanya, Thomas ikut nggak menyaksikan waktu Yesus Kristus naik ke atas surga? Ikut. Karena dia harus menyaksikan, kalau nggak dia bukan seorang rasul. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara, orang yang benar-benar harus mengerti tentang kebenaran. Jadi nggak bisa main asal-asalan saja. Nah, kenapa saya katakan ini adalah pengutusan? Tadi kita sudah baca ya di Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23. Oke, terus. Nah, dan kalau kita melihat semuanya ini, gereja harus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, coba kita lihat Efesus pasal 2 ayat 20. Kenapa kita bicara ini? Karena nanti akhirnya kita bicara soal gereja. Akhirnya kita bicara soal jemaat, Saudara. Tubuh Kristus. Coba kita lihat Efesus pasal 2 ayat 20. Apa yang firman Tuhan katakan? Bentar ya. Efesus pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Inilah gereja yang benar. Ya, gereja yang benar adalah gereja yang dibangun di atas para rasul. Maksudnya apa sih, Pak? Gereja kok dibangun di atas para rasul, di atas para nabi? Maksudnya adalah gereja dibangun di atas para rasul karena Tuhan mau kita itu bukan hanya bertemu dengan pengajaran-pengajaran berbagai macam pendeta. Tuhan tidak mau kita hanya bertemu dengan orang-orang yang pintar teologi, orang yang pintar mengajar pengajaran-pengajaran yang benar. Tuhan mau. Kenapa gereja harus dibangun di atas para rasul, nabi, dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru? Jawabannya hanya satu. Tuhan mau kita semua jemaat ini ketemu langsung dengan Kristus pada saat kita beribadah. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, saya mau katakan hari ini, apakah pengajaran penting? Ya, sangat penting. Lumayan penting, bukan sangat penting. Penting. Tetapi yang paling penting apa dari semuanya itu? Bertemu dengan Yesus, saudara. Kalau saudara ke gereja, ya, ketemu dengan Yesus, maka saya yakin dan percaya segala macam pengajaran predestinasi, segala macam pengajaran kristologi, segala pengajaran yang lain-lain itu sudah mencakup semua ketika saudara bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan. Jadi kebalik, jangan kebalik. Gini, saya mau ngajar sedikit ya. Sedikit nih, kita ajar lebih mengerti lagi. Kalau di saudara pernah dengar nggak ya? Kalau di agama-agama lain, kita nggak sebut agamanya lah, agama A, agama B, agama C. Yang paling dipentingkan dari agama-agama lain itu apa? Halo, pengajar, filsafat. Ayo kita melihat si A. Oh iya nih, filsafatnya bagus ya. Kita turutin pengajarannya. Baru kita turutin pengajarannya, baru ketemu dengan orang. Terbalik dengan Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Terbalik dengan Alkitab. Saya mau tanya, mohon tanya ya kepada kita semua. Apakah saudara bisa belajar hari ini? Belajar Alkitab. Kalau saudara belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Halo? Kita belajar dulu baru terima atau terima dulu baru belajar? Kita terima dulu baru belajar atau belajar dulu baru terima? Ayo, terima dulu baru belajar atau belajar dulu baru terima? Biasanya ya, kita semua nih, kita terima Tuhan dulu baru kita mau belajar. Kenapa saudara? Itu yang jadi perbedaan kita dengan agama-agama lain. Salah satunya kalau agama lain kita harus belajar dulu. Mohon maaf, belajar bahasanya dulu. Udah bahasanya sulit, belajar lagi konteksnya, setengah mati, setengah hidup, baru kita kenal nih, baru mau kenal. Kalau kita enggak, saudara. Rasul Yohanes semua itu ketemu dulu sama Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia boleh menginjil, dia boleh belajar, dia boleh melakukan segala sesuatu. Tapi tugasnya, fungsinya bahwa setiap jemaat, setiap siapapun, pendeta sekalipun harus ketemu dengan Tuhan dulu, baru dia bisa menginjil, dia bisa mengajar, dia bisa melakukan segala sesuatu. Nah, yang jadi masalah, seringkali hamba Tuhan kayak jemaat kayak dia tidak ketemu dengan Tuhan, tapi dia kebanyakan belajar. Yang percaya katakan amin. Jadi belajarnya ngaco belok. Seperti kemarin diskusi ada seorang ya kan peserta PA yang menanyakan, bisa nggak Pak seorang yang hamba Tuhan yang begitu tekun mempelajari Alkitab kok hasilnya bisa sesat? Jawabannya simple, karena mereka orang itu belum bertemu dengan Yesus. Kok bisa ya belum bertemu dengan Yesus belajar Alkitab? Yang menggerakkan hatinya belajar Alkitab bukan tentang kebenaran, bukan tentang Yesus yang dia pelajari, tetapi yang dia pelajari tentang semua kontekstualnya. Terbalik saudara, jangan terbalik ya. Sekarang gini, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara nih. Sorry ya, kita mau tanya. Bapak Ibu Saudara datang beribadah ke kebaktian, apa yang saudara harapkan? Datang nih ya, setiap minggu datang ibadah, ada PA datang ibadah. Apa yang saudara harapkan? Coba. Biar kita belajar sedikit ya. Apa yang saudara harapkan? Supaya hidupku bisa salah. Saya mau tanya. Orang yang datang beribadah ya dari umur 5 tahun atau 10 tahun sampai hari ini, bisa nggak dia nggak bertobat? Bisa nggak kelakuannya tetap sama? Yang berzina tetap berzina, yang maling tetap maling, yang merokok tetap merokok. Kenapa? Yang ngajar, profesor, doktor, sarjana teologi, dia serap semua dari YouTube, yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, semua dia serap semua, saudara, ya kan? Kok nggak bertobat? Ayo, kenapa saudara? Kenapa? Karena dia tidak ketemu dengan Yesus. Dia hanya ketemu dengan pengajaran. Itu ngeri. Kita juga semua mungkin mengalami hal itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ke gereja, ya, yang saudara ingin temui, yang saudara ingin, Tuhan, aku mau bertemu dengan Kau, bukan bertemu secara fisik. Aku ingin Tuhan disentuh hatiku oleh Tuhan. Itu yang paling dominan untuk dapat mengubah hidup kita. Pendeta tidak dapat mengubah, orang lain tidak dapat mengubah, orang tuamu tidak dapat mengubah. Yang percaya katakan amin. Yang dapat mengubah siapa? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Dia. Beri damai sejahtera, Dia hiburkan hati yang susah. Saudara, waktu kita ke gereja, waktu kita beribadah, itu bukan kita ngelihat, waduh enak ya khotbahnya, bercanda ke kakak cekikik, bagus ya teologianya sampai sedalam ini. No. Tetapi kita harus punya satu prinsip, bahwa ketika kita ke gereja, lewat kebenaran firman Tuhan, kita harus ketemu dengan Yesus dengan segala macam permasalahan kita. Yang percaya katakan percuma teologi begitu tinggi, percuma segala sesuatu begitu hebat, percuma dia cekakak cekikik cekakak cekokong sampai di luar, dia nggak ngerti apa-apa saudara. Tapi saya mau kita punya satu prinsip. Itulah yang Tuhan mau tekankan. Saya mau tanya baik-baik sama kita. Thomas itu berapa lama dia pengalaman berjalan bersama dengan Yesus? 3,5. Tapi apakah dia bertobat? Tidak. Kenapa dia tidak bertobat, saudara? Ibadahnya aja suka katakan kiri kananmu, ibadahnya saja suka absen. Thomas absen ibadah. Lagi kumpul-kumpul, saudara bisa bayangin. Kalau jemaat mungkin absen ibadah masih oke ya. Ini yang absen ibadah siapa, saudara? Murid Kristus
di level 1 loh saudara. Mau ibadah nih, ya kan, Yesus bilang, kok kagak ada 1 gitu kan. Saudara, begitu pentingnya sebuah ibadah. Karena apa? Tuhan mau kita ketemu dengan Dia ketika kita beribadah seperti ini. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita bicara nih soal pengajaran-pengajaran yang kita baca, semua yang kita baca itu baik, tapi itu akan membuat kita menjadi egosentris. Kenapa saya katakan egosentris? Pengajaran-pengajaran ini akan membuat kita hanya untuk diri kita. Iya apa ya saudara? Kita telan, bagus ya khotbahnya untuk diri kita, ya untuk kekuatan kita, ya bagus ya. Tapi apakah itu menjadi sesuatu hal yang berubah? Tidak. Kenapa saya katakan tidak berubah? Kalau orang belajar ketemu dengan Yesus sama belajar dengan pengalaman dan pelajaran, itu sangat berbeda. Kalau orang ketemu dengan Yesus, ketika dia ketemu dengan Yesus on fire seperti Thomas akhirnya percaya nggak saudara? Percaya. Dan Thomas tidak perlu lagi, nggak pernah ada di ayat Alkitab dia bilang, akhirnya Thomas mencucukkan tangannya. Akhirnya Thomas mencucukkan tangannya ke kakinya, atau ke tangannya, atau ke jidatnya. Enggak saudara. Thomas langsung bilang apa? Ayat berapa tadi? Yang klimaksnya ini ayat 28 saudara. Dia katakan apa? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, terus dan Allah. Dia tahu. Dan yang Tuhan sentuh bukan lewat pengajaran, yang Tuhan sentuh langsung ke dalam hatinya Thomas. Dan hari itu Thomas mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Dia mengaku saudara bahwa dia adalah benar. Padahal dia begitu murid Kristus, dia selalu bersama-sama dengan Kristus, tapi bisa terjadi dia tidak pernah mengenal Kristus. Dia tidak tahu caranya bagaimana. Dan setelah Thomas mengenal Kristus, lewat Kristus langsung datang, lalu kita datang ke dalam hati kita, apa yang terjadi? Kita nggak akan lagi egois, kita nggak akan lagi egosentris terhadap diri kita. Yang percaya katakan orang yang berjumpa dengan Yesus, dia pasti akan mengabarkan kabar kebenaran kepada orang lain. Yang percaya katakan Waktu Thomas menerima Yesus, waktu murid-murid yang lain menerima Yesus, mereka langsung menyebar. Mengabarkan apa saudara? Injil, kabar kebenaran. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bertemu dengan Kristus? Atau kita hanya ketemu setiap minggu dengan pengajaran-pengajaran dari saya, pengajaran dari pendeta lain? Kalau kita bisa bertemu dengan Yesus hari ini, ambil komitmenmu, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau praktekkan bahwa hidup aku bukan aku lagi. Kan ada satu pujian yang mengatakan apa? Hidup ini, apa saudara? Hidup ini, terus? Malaikat tanya, yang benar. Terus, jangan sia-siakan apa? Hidup ini. Pada nggak berani banyak yang nyanyi. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ini sekarang. Hidup ini kita ketika kita ke gereja bertemu dengan Tuhan itu bukan hanya semata-mata hanya lewat pengajaran. Karena kalau lewat pengajaran, saya mau katakan di sini, saudara. Kemarin ada juga satu peserta PA yang menanyakan begini. Kita gimana caranya kita tahu pengajaran yang ini benar, pengajaran yang ini salah, pengajaran yang ini sesat, yang ini sesat, yang ini lihat ini sesat, ini lihat ini sesat, ini lihat ini benar, ini lihat ini benar. Gimana caranya kita bisa tahu? Ya enggak? Pusing kan? Lalu banyak pengajaran, apalagi kalau saudara tiap hari pindah-pindah gereja. Senin gereja A, Selasa gereja B, Rabu gereja C, terus aja gitu ya, pindah-pindah terus. Akhirnya saudara pusing 7 keliling, ya kan? Jadi bukan karena lewat pengajaran iman kita akan bertumbuh, no. Tapi ketika kita bertemu dengan Yesus, artinya apa? Ketika kita bertemu dengan Yesus secara pribadi,
Saudara yakin bahwa ini adalah benar. Saudara yakin bahwa ini adalah salah. Jadi dari situ kita bisa mengetahui, saudara, iman dan percaya kita itu justru menarik. Pelajaran atau Injil ini sesuatu yang menarik. Injil ini bukan datang dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Eksegese, saudara. Kalau pelajaran yang lain, pelajaran agama lain, itu selalu dari luar. Selalu filsafat duniawi, filsafat ini, filsafat itu. Baru kita ketemu dengan nabinya, baru kita ketemu dengan panditanya, baru kita ketemu dengan dari pengajaran ke tokoh. Kalau kita terbalik, pengajaran kekristenan dari tokohnya, kita ketemu dengan dia, maka kita bisa berubah. Hari ini, kalau kita sudah bertemu atau belum bertemu dengan Yesus, jawaban itu ada dalam hatimu pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah berubah? Berubah dalam segala hal. Bukan hanya berubah dalam satu sisi, berubah dalam sisi A, berubah dalam sisi B, berubah dalam sisi C. Saya juga tadi merenung, saudara, sebelum saya berkhotbah. Tuhan, sebenarnya apakah benar saya udah bertemu dengan Tuhan gitu loh. Benar nggak sih ini? Kalau benar seharusnya saya ini sudah benar-benar benar-benar berubah in total. Tapi kalau belum berubah berarti saya masih setengah-setengah. Ketemunya juga mungkin setengah-setengah, nggak ketemu prat, langsung seperti si Thomas. Orang yang bertemu dengan Yesus total berubah. Katakan kiri kanan, tos dulu ah. Orang ketemu dengan Yesus berubah total. Saudara mau ketemu dengan Yesus? Nanti sih pasti ketemu, ya kan? Kalau saudara mati dan masuk surga. Tapi kalau nggak masuk surga ya nggak ketemu, saudara. Jadi pertanyaan menarik yang lain, ya, yang sangat menarik nih. Pertanyaan terakhir yang menarik. Banyak orang Kristen yang mau mengubah dirinya. Ya apa ya? Jujur loh, kita jujur nih satu orang. Rasanya saya pengennya berubah ya. Tapi kok nggak bisa ya? Rasanya nih saya nih sudah nih menekan semua keegoan saya. Saya sudah tekan semua. Saya sudah berusaha, tapi ketika dipancing-pancing sama orang, ributlah lagi. Emosinya tak naiklah lagi. Karena persoalannya kita ingin merubah diri kita. Ya apa ya, saudara? Kita ingin merubah diri kita sesuai dengan pengajaran Pak Gembala. Kita ingin merubah diri kita sesuai dengan pengajaran pendeta A, pendeta B, pendeta C. Kita dengar pendeta A khotbah, waduh, ada pendeta-pendeta wanita sekarang yang kelihatannya hebat-hebat, udah khotbah. Saudara harus rubah, istrimu harus rubah, suamimu harus rubah. Saya cuma ketawa aja dalam hati saya. Manusia tidak akan pernah bisa merubah manusia. Yang percaya katakan amin. Nggak akan. Saudara bisa frustasi, ya, sorry ya. Saudara mau rubah istrimu aja, bisa apa? Bisa apa? Bisa. Halo Pak Darino, bisa nggak rubah? Udah hidup berapa puluh tahun kita? Ibu, bisa merubah Bapak? Saya nggak bisa rubah istri saya. Istri saya nggak bisa rubah saya. Nggak bisa. Yang bisa merubah kita, siapa saudara? Makanya hari Minggu ketemulah dengan Yesus. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau bertemu dengan Engkau. Terus Tuhan tanya, apa kerinduanmu ketemu dengan aku? Aku mau dapat duit, Tuhan. Kata Tuhan, bye-bye. Tuhan, aku mau ketemu dengan Tuhan. Mau apa? Aku kepengen Tuhan dapat jodoh yang baik. Sorry, bye-bye. Kalau engkau mau bertemu dengan Yesus, apa keperluanmu bertemu dengan aku? Kalau Tuhan tanya begitu, aku ingin percaya kepada engkau. Aku ingin Tuhan melaksanakan amanat agung Kristus. Pasti engkau akan diambil bertemu dengan bersama-sama dengan dia. Dan yang lainnya akan mengikuti sepanjang perjalanan hidupmu. Yang lainnya akan mengikuti berkat, jodoh, ya kan, segala sesuatu itu akan mengikuti dari belakang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jadi ini jelas, ini clear. Tanpa saudara ketemu dengan Yesus seperti Thomas sebelum dia ketemu dengan Yesus dan dia menyaksikan tentang kebangkitan Kristus, dia tidak percaya.
Sekalipun dia sudah belajar teologi yang hebat, perjanjian lama dia belajar lewat kitab gulungan Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, ya, kitab kitab Musa, semua dia sudah belajar, saudara. Dia sudah belajar, bahkan dia lihat dengan mata kepala sendiri di depan ada Yesus yang menyembuhkan orang, tetapi bukan dia. Ada Yesus yang membangkitkan orang, tetapi bukan dia. Terus teman-temannya ngomong sama dia, Yesus sudah bangkit lu, aku sudah ketemu. Dia tetap tidak percaya. Itulah kita. Itulah kita hari-hari ini, saudara. Kita seringkali ragu sama Tuhan. Kita seringkali nggak percaya sama Tuhan. Coba kita mau ngomong jujur. Saudara berapa persen percaya sama Tuhan? Halo? Percaya sama Tuhan? Udah ketemu sama Tuhan? Berapa persen kita yang percaya sama Tuhan? Benar-benar percaya. Bukan mengandalkan otak kita lagi, bukan mengandalkan apa lagi, tapi benar-benar percaya. Lewat Yesus yang menyentuh hati kita. Tapi kalau Yesus sudah datang menyentuh hati kita, Dialah yang sanggup mengubah seluruhnya. Yang percaya katakan amin. Ada orang pernah bilang begini, Pak, percuma Pak, dia umurnya sudah 70 tahun, dia umurnya sudah 60 tahun, dia umurnya sudah 50 tahun, nggak bisa berubah Pak. Saya mau katakan di sini, Yesus itu adalah pencipta kita. Dia yang menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Saya mau tanya, bisakah Yesus merubah orang umur 70 tahun? Karakternya loh saudara, bukan wajahnya jadi lebih muda, bukan. Tapi karakternya, bisakah dia rubah? Semua. Jadi, kalau engkau ingin orang tuamu berubah, engkau harus bertemu dengan, ketemu dengan? Tidak bisa ketemu dengan pendeta, tidak bisa ketemu dengan gembalamu, tidak bisa engkau berdoa. Tapi ketika engkau bertemu dengan Yesus, sinar kemuliaan Yesus akan mengubah orang tuamu. Kebalikannya juga sama. Sinar kemuliaan Yesus akan mengubah anak-anakmu. Tanpa itu, engkau akan menjadi Kristen-Kristen yang frustasi. Frustrated Christian. Setiap hari hidup kita frustasi. Ini nggak berubah, itu nggak berubah, ini salah, itu salah. Ya kan, karir nggak berubah, ini nggak berubah. Kenapa saudara? Kita belum ketemu dengan Yesus. Kalau kita sudah ketemu dengan Yesus, saya nggak bilang kita ketemu dengan Yesus langsung besok kaya raya, bukan saudara. Ketika kita ketemu dengan Yesus, maka ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupanmu, dan kita pasti akan puas dengan seluruh pengajaran-pengajaran Tuhan. Jadi kalau saudara nih hari-hari ini sudah ketemu dengan Yesus, ketika ada orang berkhotbah dari mimbar dan menyinggung saudara, saudara tidak tersinggung. Yang percaya katakan amin. Malah saudara bilang, thanks God, ini adalah emang aku punya dosa nih yang kemarin itu belum diselesaikan. Saya kalau dengar salah satu khotbah, hanya satu sih, nggak pernah dengar khotbah yang lain, hanya satu khotbah yang saya dengar, ketika itu saya bertobat. Saya bilang, waduh iya benar, saya salah, saya dosa, saya salah, saya dosa. Begitu saudara, bukan malah tersinggung, bukan malah ini, bukan malah itu, tapi kita harus seperti itu ketika kita mendengar sebuah firman Tuhan. Karena kenapa? Firman ini adalah, bukan firman ini adalah, ya Tuhan sendiri. Tuhan ini berfirman, ya Alkitab adalah Allah, ya Allah adalah Alkitab. Lah kalau Alkitab ini yang dibacakan bisa menyinggung kita, kecuali memang pengkhotbahnya yang nggak beres, saudara. Ya kan, bisa juga pengkhotbahnya nggak beres. Tetapi kalau saudara lihat bahwa dia benar-benar serius di dalam menaparkan kebenaran firman Tuhan, dan saudara bisa merasakan, bukan saya yang merasakan, tapi Bapak Ibu saudara bisa merasakan, maka saudara minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau bertemu dengan Yesus, aku mau berubah, aku mau lakukan segala sesuatu hanya atas dasar aku benar-benar mencintai Yesus. Tanpa itu, saya yakin dan percaya, saudara tidak akan pernah bisa berubah. Karaktermu, seumur hidupmu, sampai engkau mati, tetap seperti itu. Yang percaya katakan amin. Karakter yang bisa berubah. Karakter orang yang suka membantah. Karakter orang yang suka tidak disiplin. Karakter orang yang begitu bermacam-macam. Pemarah. Ya kan, emosional, tidak mau kalah semua. Tapi kalau saudara bertemu dengan Yesus, maka egosentris atau egoisme di dalam kehidupan kamu akan berubah. Yesus akan bilang, lakukan jadikan segala bangsa muridku. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita.
Ya, lewat penampakan Kristus. Jadi gini, saya mau katakan, penampakan Kristus itu tidak main-main. Dia mengandung visi dan misi tertentu, bukan asal ngejeglok. Kalau penampakan penampakan kutil anak, penampakan pocong, suster ngesot, segala macam, itu penampakan yang nggak ada gunanya. Ada haleluya. Tapi kalau Yesus menampakkan diri, Yesus ada mau bertemu dengan hatimu, dan saudara buka hari ini lebar-lebar, saudara merasa ada Tuhan yang bekerja dengan dahsyat, berubahlah. Ketika engkau berubah, baru kita tahu bahwa Yesus sudah bekerja dalam hidupmu. Tapi kalau nggak berubah, yang masuk hari ini di dalam gereja kita, walaupun gereja ini benar pengajarannya, tetapi bisa saja dimasuki oleh si iblis, maka saudara tidak akan pernah berubah sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Biarlah kita semakin mengerti tentang penampakan Kristus yang kedua kali, dan maksudnya Thomas diharuskan menjadi seorang rasul. Itulah yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita.